Mengapa Alkitab Shelaber menggunakan kata Allah secara lebih tepat dalam bahasa Indonesia? Dalam membandingkan berbagai terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia, seringkali muncul diskusi mengenai penggunaan istilah yang paling sesuai untuk menggambarkan konsep ketuhanan yang agung dan esa dalam konteks bahasa dan budaya Indonesia. Salah satu contoh penting dapat ditemukan dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 21 yang dalam 3 versi Alkitab, Bible, berbahasa Indonesia disampaikan dengan redaksi yang berbeda, khususnya dalam penggunaan istilah untuk menyebut Allah dan Tuhan. Dan 1, terjemahan baru. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. 2, Alkitab yang terbuka. Bukankah aku Tuhan, tidak ada Allah lain selain aku. 3, Shelaber. Bukankah aku Allah, tidak ada Tuhan lain selain aku. Perbedaan penggunaan istilah, Tuhan versus Allah. Perbedaan mencolok dari ketiga versi di atas terletak pada pemilihan istilah Tuhan dan Allah dalam merujuk kepada Tuhan yang esa. Terjemahan baru dan Alkitab yang terbuka menggunakan bentuk Tuhan dengan huruf kapital semua sebagai padanan untuk Yahweh, tetragrammaton, dan Allah sebagai istilah umum atau kategori ilah, Elohim dalam Ibrani. Shelaber sebaliknya langsung menggunakan kata Allah untuk menyebut pribadi Tuhan yang satu dan Tuhan, ilah, sebagai istilah umum untuk ilah atau Tuhan lain. Ini secara linguistik dan teologis lebih selaras dengan struktur bahasa Indonesia dan juga dengan konteks keesaan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama-agama monoteistik seperti Islam dan Yahudi. Mengapa Shelaber lebih tepat? 1. Dalam bahasa Indonesia, penting untuk membedakan secara jelas antara kata nama khas dan kata umum. Dalam bahasa Indonesia, kata Allah secara umum dipahami sebagai kata khas, proper noun, yang merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Menggunakan Tuhan sebagai padanan untuk nama Tuhan justru menimbulkan ambiguitas, karena kata Tuhan atau ilah sendiri adalah istilah umum, common noun, dan perubahan ke huruf kapital tidak secara otomatis menjadikannya kata nama khas secara semantik. 2. Konsistensi dengan konsep ketauhidan. Dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 21 versi terjemahan baru dan Alkitab yang terbuka menekankan bahwa tidak ada Allah lain selain aku, Tuhan. Dalam versi Shelaber, makna ini disampaikan dengan sangat jelas. Bukankah aku Allah, tidak ada Tuhan lain selain aku. Di sini Allah sebagai kata khas berdiri kontras dengan Tuhan, ilah sebagai kata umum. Ini mencerminkan prinsip tauhid, keesaan Tuhan, yang juga menjadi inti dalam ajaran Yesaya. 3. Kesetiaan terhadap audiens Muslim Melayu. Versi Shelaber awalnya dikembangkan untuk pembaca Muslim Melayu. Oleh karena itu, ia menggunakan pendekatan linguistik yang akrab dan alami bagi penutur bahasa Melayu Indonesia, di mana Allah sudah menjadi istilah teologis baku untuk menyebut Tuhan yang satu. Ini menjadikan pembacaan dan pemahaman teks suci lebih mudah diakses dan tidak membingungkan secara istilah. 4. Pemilahan yang tepat antara nama dan gelar. Dalam bahasa asli, Ibrani, perbedaan antara YHWH, nama Tuhan, dan Elohim, gelar atau kategori, sangat penting. Shelaber berhasil menyampaikan semangat perbedaan ini dalam bahasa Indonesia. Allah sebagai nama, Tuhan sebagai gelar umum. Versi-versi lain dengan menjadikan Tuhan sebagai padanan untuk YHWH mengaburkan pembedaan ini. Kesimpulan, versi Shelaber dari kitab Yesaya, Pasal 45 ayat 21 menunjukkan ketepatan yang lebih tinggi dalam menerjemahkan makna teks asli ke dalam bahasa Indonesia. Dengan menggunakan Allah sebagai kata khas yang merujuk kepada Tuhan yang satu dan Tuhan, ilah, sebagai istilah umum, Shelaber menghindari kebingungan istilah dan lebih setia pada makna asli serta struktur linguistik bahasa Indonesia. Karena itu, dalam konteks bahasa dan teologi, versi Shelaber patut dianggap sebagai rujukan yang lebih tepat untuk menerjemahkan konsep ketuhanan dalam Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Alkitab Shelaber adalah terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu.
kemudian disesuaikan menjadi bahasa Indonesia, yang dikerjakan oleh Dr. William G. Shellabear, seorang misionaris dan sarjana bahasa asal Inggris. Ia aktif dalam pelayanan di Nusantara pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.